Harus sampai adu penalti Indonesia untuk memastikan langkah menuju final Piala AFF U23 nanti menghadapi Vietnam. Tadi Indonesia menghadapi Thailand susah payah setelah lanjut 90 menit, lalu extra time dan diakhiri dengan adu penalti yang juga sangat-sangat penuh drama. Kita akan bahas laga Indonesia menghadapi Thailand di semifinal tadi bersama Afif Safi, Oleh, dan juga Coach Firman Utina. Wah, gue speechless ya. Gue masih gila itu game yang buat gue secara permainan mungkin masih banyak yang perlu dievaluasi. Cuman yang penting final DPP. Final, itu udah kayak Piala Dunia 2022 tuh. Asli. Perancis Argentina. Tapi yang gue senang itu Indonesia datang superior. Gue nggak ngelihat Thailand ada di atas kita. Justru kita yang dominasi, walaupun memang ada counter attack yang langsung gol. Cuma respon-respon dari pelatih kita juga itu udah oke banget. Kita kan sebenarnya mempertanyakan, loh kok malah masukin back? Ternyata tiga. Oh, bikin overload di depan, manfaatkan bola-bola atas, dan akhirnya dapat. Langsung dapat instant impact. Bener, itu dia. Dan yang terakhir juga pas rendang penalti juga ya udahlah kayak hoki mungkin yang nggak kelihatan di match itu. Cuma akhirnya dengan tenang bisa cetak penalti. Jadi gue ngeliat kayak ya udah ini menang alot tapi sebenarnya sempurna juga sih. Iya. Nggak sempurna, tapi masih banyak yang perlu dicatatkan. Cuman lebih dari cukup ya, Beb. Betul. Kalau lu, Le, gimana, Le? Sama kata setuju gue sama Apip, Thailand di atas kertas adalah negara nasional tim yang cukup kuat di ASEAN dan kita selalu menjadi momok Indonesia. Tapi hari ini datang Indonesia dengan kepala yang tegak, bermain proaktif, memegang bola. Memang masih banyak kekurangan, tapi satu hal yang gue percaya adalah hari ini di luar kemenangan via penalti Indonesia jauh lebih baik daripada Thailand. Itu satu. Kedua, memang kita sempat, jadi dari 90 menit dan 120 menit bermain memang terbagi-bagi. Ada momen di mana Thailand merasa kewalahan menghadapi gempuran daripada timnas Indonesia, tapi ada momen-momen di mana kita terasa dijebak, gitu. Kita terasa seperti dipaksa melakukan kesalahan, lalu kesalahan itu dijadikan kesempatan Thailand untuk counter attack yang akhirnya menjadi berbuahkan gol. Dan bukan hanya gol, ada 2-3 chance juga, 2-3 kans dari counter attack yang berbahaya untuk Indonesia. Tapi ya di babak kedua, salut untuk Coach Vandenberg, dia merespon dengan pergantian pemain yang cukup baik, meramaikan box penalti, mencoba crossing dengan bola-bola atas, dan akhirnya via penalti dapat gol melalui Jan Schraven. Gol yang spektakuler, benar-benar gol seorang fox in the box, dia lari dari belakang, dia dapati dengan pala dengan mudah. Itu aja sih dari gue. Nah, kemenangan penalti ini akan menjadi lompatan secara mental untuk di final, bahwa Garuda Muda merasa tidak gampang ke sana gitu. Jadi harusnya di final akan menjadi penghabisan. Menjadi modal berharga bagi Garuda Muda ya. Nah, kalau Coach melihat pertandingan ini, 90, 2x15, adu penalti, apa yang bisa dibagi ke para super fans? Kalau saya ingin bagi, saya salut dengan kondisi pemain-pemainnya. Termasuk fisik pemain-pemain sangat luar biasa. Betul. Kita lihat pertandingan 2x45 dan perpanjangan waktu 2x15 ini bukan hal yang mudah. Pasti. Ya, walaupun ada pergantian pemain, tapi dari segi mentality, Indonesia bermain bukan bermain bertahan. Indonesia bermain, mereka menyerang. Mereka terbuka, positif footballnya mereka terapkan. Memang ada strategi yang dibangun oleh Thailand yang lebih menunggu, ya kan? Bahkan Thailand mencoba untuk memancing mental pemain-pemain Indonesia ini kartu. Berapa kali pemain-pemain dapat kartu. Bahkan coach tim nasional Indonesia, dia masih mempertahankan pemain yang kartu di dalam. Karena key playernya dia. Padahal resiko itu resiko. Kalau menurut saya resiko. Dia masih mempertahankan siapa, Robbie Darwis, dia masih mempertahankan Kakang di situ. Itu salah satu menurut saya resiko yang harus diambil. Dia menurunkan 3 pemain belakang dalam posisi ketinggalan. Pasti kalau kejadian ini kalah, pasti orang beranggapan bodoh sekali ini pelatih. Tapi dia mau ngambil resiko itu karena dia tahu bahwa di babak pertama kita kekurangan bola-bola atas yang duel, bola-bola atas. Makanya dia mengandalkan Ferrari di situ. Padahal kita tahu sendiri Ferrari bukan tipikal pemain striker, tapi Ferrari menunjukkan bahwa dia punya peran. Semua pemain ini bermain punya peran dan sampai ke final. Yang saya harus
tanamkan tetap mentality yang kuat, race yang bagus, ya kan. Terus mudah-mudahan dari komposisi pelatih harus ada input hal bagus dari Vietnam. Jadi tim analisanya ini harus lebih lebih aktif lagi. Untuk memberi input ke pelatih. Ya, tadi coach udah bicara soal timnya, tapi kalau sekarang aku izin untuk fokus ke satu pemain, gimana coach ngelihat seorang Raihan Hanan hari ini? Raihan Hanan salah satu pemain yang sangat mobile. Saya sangat salut dengan kondisi pemain ini. Saya tahu pemain ini dari kecil dan kerja kerasnya juga saya tahu. Jadi dia pantas ada di tim nasional. Dia punya kelebihan dari segi fisik, wawasan bermain dan selalu bermain ofensif ke depan, dan wajar kalau banyak tim juga suka dengan pemain muda ini sekelas Raihan Hanan. Dan nggak berhenti lari, coach. Yang lain udah pada capek, yang lain udah pada kram, dia masih... Dia tetap fight, dia punya salut. mental. Betul. Lalu gimana lihat Raihan? Salut, mentalitinya kelihatan. Ini umur tuh bukan hanya angka menurut gue ya. Tapi secara sebagai seorang atlet, kadang memang ada mentalitas yang terlihat dia U23 tapi dia punya daya juang dari menit pertama sampai 120 menit itu tidak berhenti. Di saat teman-temannya capek dia tetap ngejar bola dan lain-lain. Dan belum lagi kita bahas teknikalnya ya, secara teknik ini luar biasa ini pemain. Jadi bayangkan pemain yang memiliki teknik digabung dengan etos kerja. Menurut gue Indonesia beruntung sih punya pemain kayak Raihan Hanan. Iya, kalau lu Viv gini, gue mau bicara Afif sebagai selebriti ya Viv ya. Yang dimana lingkungan selebriti itu kan udah biasa lah mendapatkan terpaan komentar negatif gitu. Gimana kita tahu Hoki Caraka pun dalam beberapa pekan terakhir mendapatkan komentar negatif, tapi hari ini menjadi penentuan ya, dia menjadi pemain yang benar-benar bisa khususnya di adu penalti benar-benar menjadi pembeda gitu, dan cukup tenang menyelesaikan tugasnya. Lu ngeliatnya gimana, Beb? Mentalnya kayak gimana orang? Itu tenang apa emang udah capek tuh? Oh, dia nggak tahu tuh. Kalau gue sih tenang ya, tetap tenang. Kalau gue ngelihat malah gue mau nyambung dari Rehan juga, kayak dia tuh ngasih determinasi dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan tuh dengan ada 1-2 pemain yang kayak gitu tuh bisa energinya itu bisa nyambung ke pemain-pemain lain, ke pemain yang masih main dari awal, menularkan, dan pemain yang baru masuk juga. Dan untuk hoki, gue kalau ngelihat hoki tuh ya untuk orang seperti yang udah ada di timnas gitu, ada haters, mungkin ada fans, itu wajar gitu. Cuma ya jangan terlalu dipusingin juga. Sama ya kalau hokinya gue nggak bisa bilangin dia harus ngapa-ngapain, gue bukan pelatih, bukan apa, cuma buat netizen aja sih. Netizen tuh kalau itu gue bilang, kita kawal timnas sampai juara, tapi kalaupun kalah kita kawal netizen. Ya kalau bisa kawal netizen nih, jangan sampai ngasih hujatan atau cacian personal. Kalau mau kasih kalau mau kasih kritik yang rasional menurut gue. Tapi dengan jerih payah si Raven sampai terpincang-pincang, terus banyak pemain, Robbie Darwis main 120 menit tetap optimal gitu. Harusnya bisa dicontoh sama pemain-pemain yang lain sih. Tapi kalau gue disuruh pilih, tadi kan udah pilih, mungkin lu Rehan, gue mau pilih man of the match gue tuh adalah pemain belakang di. Lu mungkin Raven bisa golin, cuma blok-blok tadi ada blok-blok krusial, Kakang atau Kadek gitu yang Kadek. Itu maksud gue kalau beberapa kali dia melakukan blok krusial, kayak wah ini emang ya udah pantas Indonesia masuk final. Tadi kalau kita pas lagi super reaction, Afif membahas soal bagaimana strategi deception dan juga strategi Rusia. Apakah ini jalan, Bib? Jalannya adalah deceptionnya itu jalan. Itu kan nggak dikeluarin semua strategi biar lawan mengambil kesalahan. Dan yang kedua kan Markosva dari Soviet itu mengeluarkan strategi yang tidak ditebak oleh lawan. Yaitu strateginya adalah Ferrari taruh di depan, semua ditaruh di depan. Makanya buat yang nggak tahu apa 2 strategi yang dia bahas sama Afif tadi, makanya selalu tonton super reaction karena bakal ada kejutan-kejutan dari Coach Afif. Nah, kita ke Thailand dulu nih, Coach Firman. Ada kesalahan nggak dari atau mungkin ini blunder dari Thailand? Kenapa mereka nggak berusaha all out attack gitu? Justru menunggu, sabar. Padahal mereka punya fisikal yang juga bagus, speed. Di saat kita lagi bermain, ya nggak ada pemain outfieldnya gitu. Semuanya pemainnya bertahan semua gitu. Iya, yang saya rasa Thailand memang punya strategi harus bermain seperti itu menghadapi Indonesia, karena dia melihat bahwa Indonesia mempunyai kelebihan kecepatan
di dalam pemain-pemain depannya, dan insting golnya sangat luar biasa. Thailand juga kalau bermain terbuka bakal jadi suasananya pasti berbeda. Tapi yang tidak diketahui oleh Thailand adalah apa? Pemain yang sehat di dalam tim ini adalah pemain belakang semua. Fit semua. Dan kita bisa tahu, nggak mungkin Arkan sekelas dia bermain 2 pertandingan dia nggak turun di pertandingan penting ini. Pasti ada sesuatu yang mungkin kesehatan yang terjadi dan lain-lain, dan itu pun rahasia yang harus dibuat di kedalaman tim, tidak memberikan info hal seperti itu, karena itu bagian dari strategi dari tim nasional kita sendiri. Kalau kita lihat kan pemain yang diturunkan kebanyakan pemain belakang ketimbang pemain depan atau pemain gelandang, dan sangat luar biasa tim behind the team. Dari tim U23 ini, dan kita lihat semua banyak sampai talent scoutingnya juga datang ini sangat luar biasa. Nanti next kita akan menghadapi Vietnam di final. Apakah akan ada approach yang berbeda dengan Coach Herald, atau justru situasional aja gitu, kayak seperti menghadapi Thailand ini, kalau kita bermain menyerang kesulitan kita mencoba sabar, atau seperti apa kira-kira approach yang akan dilakukan, Coach? Saya rasa Indonesia akan turun dengan full timnya. Dan mungkin sudah diprediksi kayak pemain-pemain yang tidak turun atau mereka sakit, kelelahan dan lain-lain, bagaimana cara untuk mereka bisa tampil di pertandingan ini. Karena saya merasa bahwa Indonesia turun bukan dengan tim terbaiknya yang ada di squad pertama kita lawan Brunei dan Filipina, bahkan Malaysia sampai kita lolos ke sini. Tapi yang saya salut adalah kedalaman tim. Jadi siapapun yang bermain dia bisa menjalankan peran itu. Dia. Kalau tadi Afif man of the match-nya adalah Kadek Ariel. Kalau Coach tadi man of the match-nya siapa? Saya masih tetap Ryan Anan dan Robbie Darwish. Kalau Afif sendiri bukan harapan, maksudnya apa kira-kira yang terjadi di Indonesia menghadapi Vietnam nanti? Mungkin agak lebih safety dikit ya, karena final kan ya, menjaga jangan sampai kebobolan duluan, mungkin kalau bisa golin duluan, agak safety-nya ada. Dan sampai sekarang emang gue nggak tahu nih winning team pakemnya seperti apa. Semua pemain juga masih bisa dikasih posisi baru, bisa dimanfaatin gitu. Jadi ya tadi pemain safety, mau kayak gimana mainnya gue terima, nanti mau low block mau apa yang penting menang sih, itu aja. Udah final, udah tanggung. Betul. Kita nggak perlu terlalu dalam bahas Vietnamnya juga kayak mereka juga bisa berubah permainan nanti kan gitu. Intinya ya udah, kita hanya memberikan terbaik dan jangan sampai bikin kesalahan di awal. Betul. Jangan bikin kesalahan di awal, tetap akan memainkan tim terbaik. Kalau oleh kira-kira Vietnam nanti? Kalau gue prediksi ya tebakannya, gue ngeliat udah ada karakter nih dari Coach Van den Berg bahwa memang mungkin karena latar belakang beliau ya, dia mau main proaktif terus kayaknya, siapapun lawannya. Jadi gue lihat kayaknya nanti lawan Vietnam tetap aja kita akan berusaha megang bola, dan berusaha kontrol. Oke. Prediksi menuju final udah dilakukan oleh 3 guest kita hari ini dengan luar biasa. Jangan lupa kita bakal bikin super reaction lagi nanti di final. Super reaction yang akan sangat spesial. Jadi jangan sampai kalian nggak nonton karena bakal sayang banget. Thank you Afif, thank you Oli, dan juga thank you Coach Firman atas waktunya dan juga atas insight-nya. Thank you juga Super Friends. Kita bakal ketemu lagi nanti di Super Reaction selanjutnya, juga di Super Pandit selanjutnya. Ali Bawasir signing out. Bye-bye. Sekarang ini rasanya Super. Yes.